Baiklah, kembali lagi bersama saya, Dino Samudra Suditonga, mahasiswa program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, Teknik Arsitektur di kampus Politeknik Pontianak. Pada kesempatan ini, tepatnya pada mata kuliah Studio Perencanaan Terpadu 2, di mana berkesempatan untuk merancang mixed building yang di dalamnya difungsikan sebagai mall dan rental office. Pada video kali ini, sesuai dengan progres yang telah diberikan oleh dosen pembimbing, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pemilihan lokasi yang saya akan jadikan sebagai pertimbangan untuk uh, lokasi perencanaan mall dan rental office pada Stupa 2 ini. Untuk lokasi yang pertama itu berada di Jalan Hijaz, Jalan Tamar, dan Jalan Zainuddin, di mana lokasi ini diapit oleh 4 jalan atau seluruh site dikelilingi oleh jalan, di mana pada luas lahan kurang lebih 14.500 meter persegi. Lalu untuk KLB berdasarkan data yang didapat dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 2013 sampai 2033. Maka pada pasal 53 tentang Peraturan Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan KLB paling besar 8. Lalu KLB dikalikan dengan luas lahan 14.500, didapatlah hasil 116.000. Lalu untuk KDB berdasarkan uh, peraturan Kota Pontianak paling besar itu 80%, di mana KDB dikali luas lahan 80% kali 14.500 didapatlah hasil 11.600. Maka jumlah lantai yang diizinkan untuk perencanaan di lokasi ini 116.000 dibagi 11.600 didapatlah 10 lantai. Lalu untuk GSB di Jalan Sidas, GSB 20 meter dari as jalan, di Jalan Tamar 16,5 meter dari as jalan, dan di Jalan Zainuddin 19,5 meter dari as jalan. Dan data ini didapat dari Simtaru Kota Pontianak. Lalu untuk aspek pemilihan lokasi dengan beberapa pertimbangan, yang pertama itu berada di pusat perdagangan dan jasa. Lalu kedekatan dengan sarana publik yang mendukung, baik pendidikan, pemerintahan, dan juga sarana rekreasi. Lalu mengubah atau menggantikan momen matahari yang dekat dengan lokasi, di mana yang pengunjung mulai berkurang, karena lebih memilih bangunan baru atau uh, fasilitas yang baru. Lalu menaikkan kembali daya minat masyarakat untuk berkunjung. Lalu berada di lingkungan yang cukup padat dan mayoritas milenial yang senang berbelanja di pasar modern. Lalu jaringan utilitas yang sangat lengkap dan mendukung, serta lahan dan lokasi dengan tingkat bencana sangat rendah. Lalu untuk lokasi yang kedua sebagai pertimbangan dalam perencanaan mixed building ini, yaitu berada di Jalan Kiai Haji Hashim dan Gang Mutiara, di mana lokasi ini berseberangan dengan salah satu rumah sakit di Kota Pontianak, yaitu Rumah Sakit Antonius, dengan luas lahan 19.700 meter persegi. Lalu untuk KLB, berdasarkan data yang didapat dari Peraturan Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013, Rencana Tata Ruang dan Kota Pontianak 2013 sampai 2033, Pasal 53 tentang Peraturan Zonasi Kawasan Perdagangan dan Desa KLB 8 kali luas lahan, maka dapat hasil 157.600, dan KDB paling besar 80%, didapatlah hasil 15.760, maka jumlah lantai yang diizinkan adalah 10 lantai. Sedangkan GSB di Jalan Kiai Hasim kurang lebih 17,5 meter dan Gang Mutiara 5 meter. Lalu untuk aspek pemilihan lokasi, yang pertama itu berada di persebaran perdagangan dan jasa. Lalu kedekatan dengan sarana publik yang mendukung, aktivitas yang sangat mudah dijangkau dan mudah dicapai dengan terhubungnya ke berbagai atau beberapa akses jalan. Lalu di sekitar lahan telah bermunculan pasar-pasar modern
yang menandakan bahwa generasi muda lebih menyukai untuk berbelanja di pasar modern ketimbang di pasar tradisional. Lalu, lingkungan tapak diperkirakan akan berkembang pesat pada beberapa tahun ke depan. Lokasi berhadapan dengan Rumah Sakit Antonius yang menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang mendatangi mal ketika menyelesaikan urusan pada rumah sakit. Lalu jaringan utilisasi yang sangat lengkap dan juga mendukung, serta luas lahan yang memadai dan dampak terjadinya bencana sangat rendah. Dari kedua lokasi yang terpilih, yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan house building, maka salah satu dipilih yang sangat tepat dan juga sangat mendukung melalui scoring pemilihan lokasi, di mana di scoring ini uh, berdasarkan beberapa aspek pertimbangan, baik di lokasi Jalan Zainuddin atau lokasi pertama, dan juga jalan di Kiai Hasim atau lokasi kedua. Namun pada scoring ini diberi penilaian sesuai dengan kriteria di mana bobot 3 itu diberikan sangat memadai atau sangat mendukung, lalu nilai 2 diberikan uh, cukup mendukung, dan nilai 1 tidak mendukung. Beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, tata guna lahan. Di lokasi pertama atau di Jalan Zainuddin berada di pusat perdagangan dan jasa, diberi skor 3, dan juga lokasi kedua di Jalan Kiai Hasim berada di persebaran pusat perdagangan dan jasa, diberikan bobot 3. Untuk luas lahan 14.500 meter persegi di lokasi pertama diberi bobot 2, dan di Jalan Kiai Hasim di lokasi kedua 19.700 meter persegi diberi bobot 3. Sedangkan untuk batasan yang telah ditentukan adalah 20.000 meter persegi. Lalu untuk yang ketiga, kedekatan dengan sarana publik atau fasilitas publik. Lokasi pertama itu berseberangan dengan Bapeda, Kementerian Agama, Kantor Wali Kota, Satpol PP, Sekolah Dasar, Alun-Alun Kapuas, Pelabuhan, Grand Hotel Mahkota, dan Politeknik Tonggak Ekuator. Di mana lokasi ini dengan berseberangan dengan beberapa instansi perkantoran, sehingga akan sangat mendukung untuk menghidupkan kantor sewa di daerah tersebut. Dan untuk lokasi kedua, berseberangan dengan Rumah Sakit Antonius, Pasar Tradisional Dahlia, dan Sekolah Menengah Pertama 5 Kota Pontianak, diberi bobot 2. Lalu untuk jaringan utilitas, di lokasi pertama sangat memadai, diberi bobot 3. Di lokasi kedua sangat memadai, diberi bobot 3. Untuk aksesibilitas, untuk lokasi pertama sangat mendukung karena site dikelilingi oleh jalan sehingga memudahkan untuk pengaturan baik sisi masuk maupun keluar site. Lalu yang kedua, dengan dekat dengan bundaran kota sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk berputar arah karena adanya jalan satu arah. Lalu sangat mudah bagi calon pengunjung dari segala arah, baik dari utara, selatan, timur, dan barat. Diberi bobot 3. Untuk lokasi lokasi kedua di Jalan Kiai Hasim cukup mendukung, site diapit oleh 2 jalan. Namun jika pengunjung datang dari Jalan Ahmad Yani dan ingin pulang kembali dengan maka pengunjung perlu berputar arah ke Jalan Hasanuddin, lalu masuk ke Jalan Merdeka, lalu masuk lagi ke Jalan Gusti Sulung, Lalenang, dan lalu masuk ke Jalan Ahmad Yani, sehingga akan memperpanjang sedikit perjalanan bagi pengunjung yang datang dari arah Jalan Ahmad Yani, maka diberi bobot 2. Lalu untuk potensi ekonomi, untuk lokasi pertama pemukimannya cukup padat, dekat dengan kantor berbagai instansi sehingga memungkinkan sangat mendukung bagi keberadaan kantor sewa. Lalu penduduk tergolong menengah ke atas dengan ekonomi menengah ke atas, lalu masyarakat lebih memilih berbelanja dengan tingkat kenyamanan yang tinggi
dibandingkan dengan pasar tradisional, terutama generasi milenial. Untuk di lokasi kedua, pemukiman padat, penduduk dari kalangan ekonomi rendah sampai ekonomi atas dan menengah dan atas, lalu telah muncul berbagai pasar modern, menandakan masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar modern dan dekat dengan rumah sakit sehingga mampu meningkatkan jumlah pengunjung. Maka diberi bobot 2. Lalu untuk potensi view terhadap bangunan tinggi, di lokasi pertama di Jalan Zainuddin, view dapat diarahkan ke berbagai arah. Di utara ada pelabuhan, di sisi timur ada kantor dan instansi, alun-alun Kapuas atau Sungai Kapuas, di sebelah barat ada Politeknik Tonggak Ekuator sebagai sarana pendidikan, dan di sebelah selatan ada pemukiman dan kegiatan ekonomi. Sedangkan pada di lokasi kedua Jalan Kiai Hasyim, view dapat diarahkan ke sebelah timur, yaitu menghadap langsung ke Rumah Sakit Antonius, di arah utara kegiatan ekonomi berupa pasar, dan di sebelah barat ada pemukiman, dan di sebelah selatan terdapat juga pemukiman, diberi bobot 2. Lalu untuk aturan tata wilayah, untuk GSB di Jalan Sidas 20 meter persegi, dari as jalan, di Jalan Tamar 16,5 meter persegi dari as jalan, di Jalan Zainuddin 19,5 meter dari as jalan, KDB 80%, KLB 8, dan jumlah lantai yang diizinkan 10 lantai, diberi bobot 3. Untuk lokasi di Kiai Hasyim, GSB di Jalan Kiai Hasyim 17,5 meter, Gang Mutiara 5 meter, dengan KDB 80%, KLB 8, dan jumlah lantai yang diizinkan adalah 10 lantai, dan bobot diberi 3. Dari jumlah total bobot penilaian, maka lokasi yang terpilih adalah lokasi yang memiliki nilai bobot atau skor yang tinggi, yaitu di lokasi pertama mendapatkan poin 23, sedangkan di lokasi kedua mendapatkan 20 poin. Sehingga lokasi yang terpilih adalah di lokasi di Jalan Zainuddin atau lokasi pertama. Untuk lokasi tepatnya berada di Indonesia dan berada di Pulau Kalimantan dan di Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak dengan luas lahan 14.500 meter persegi. Untuk lokasi dekat dengan hutan kota dan selanjutnya di alun-alun, dan beberapa view baik dari view ke barat daya, view ke tenggara, view ke timur, dan view ke timur laut. Dan untuk view ke utara itu ada pemukiman, view ke barat itu ada Hotel Mahkota dan juga Politeknik Tonggak Ekuator. Di view ke selatan itu ada sekolah, dan view ke timur itu ada Kementerian Agama. Berdasarkan peraturan tata wilayah yang didapat dari peraturan Kota Pontianak, luas lahan 14.500 meter persegi, sehingga akan dipotong oleh GSB dari keempat sisi site, di mana di setiap sisi site memiliki GSB yang cukup dan berbeda-beda, yakni di Jalan Sidas 20 meter dari as jalan, di Jalan Tamar 16,5 meter, dan dari as jalan di Jalan Zainuddin 19,5 meter dari as jalan. Dan data tersebut didapat dari Sintaro Kota Pontianak. Setelah dikurangi GSB, maka luas lahan bersih yang dapat dibangun atau digunakan tanpa menyalahi aturan atau menabrak GSB, yaitu berada di 8.900 meter persegi, sehingga lokasi ini sangat cocok, sangat bagus, dan memiliki potensi yang cukup baik dan sangat mendukung akan keberadaan dari Mensis Building. Di dalamnya ada mall dan juga kantor sewa. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan scoring pemilihan lokasi, di mana lokasi yang terpilih adalah di lokasi Jalan Zainuddin. Dan kurang lebih dari penyampaian saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.